liberalisasi pendidikan merupakan suatu keadaan atau situasi di dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan dalam hal ekonomis, sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan dalam proses humanisasi tidak tercapai. Akibatnya, individu yang berasal dari kelas sosial rendah tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas seperti individu yang berasal dari kelas sosial atas. Maka dari itu, perlu adanya saran badan pengawas intensif yang benar-benar mengawasi jalannya dana untuk lembaga pendidikan. Tentu diikuti oleh anggota badan pengawas sendiri yang tidak memiliki kredibilitas dan profesional. Jika mengimpikan sebuah proses pendidikan yang murah di dalam kondisi saat ini, maka salah satu jalan adalah dengan membuat sebuah model pendidikan baru, yaitu model pendidikan alternatif. Model pendidikan yang berpihak kepada kaum menengah bawah. Model pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan dari segala bentuk ketertindasan. Impian hanya menjadi hayalan jika kita berharap bisa mengubah sistem pendidikan formal sekarang ini. Tanpa membentuk sebuah sistem pendidikan alternatif sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Kalau boleh tahu nama kalian siapa? Kalau aku namanya Vinate. Kalau aku Firya. Jadi sebelumnya kalian udah tahu belum sih mengenai komersialisasi dan liberalisme pendidikan itu apa? Belum pernah dengar gitu. Belum. Gitu ya. Jadi sebelumnya belum pernah dengar sama sekali dan berarti belum tahu sama sekali. Iya, belum. Oke, jadi saya juga di sini belum terlalu paham dan terlalu tahu juga, tapi sedikitnya saya udah pernah dengar dan udah pernah tahu. Jadi di sini itu liberalisasi pendidikan itu ini ya, kayak pendidikan merupakan upaya untuk menyesuaikan pendidikan dengan arus globalisasi. Kalau komersialisasi itu contohnya kayak pernah ada kasus kan yang ITB itu. Oh iya. Tahu kan? Tahu. Kurang lebihnya contohnya sih seperti itu. Jadi kalau lebih jauhnya teman saya ada yang menjelaskan, nanti kita buat videonya, jangan lupa ditonton ya. Iya. Terima kasih sebelumnya. Maaf mengganggu waktunya. Ya, Terima kasih juga. Terima kasih. Pernah harus kita tentang komersialisasi pendidikan, ayeuna bade di garap ku kursi BLU kan, tiasa ke BLU. Pandangan aku kumaha kan ayeuna kasus ITB anu mana pinjol ya ke mahasiswa eta kumaha tah. Karena ada di FAI-nya, ekonomi syariah kan, ada ekonominya kumaha tah. Pandangan teh unggul we jadi sebagai mahasiswa Unsil anu status 2 tahun ayeuna sedangkan Unsil bade ka aya kasus oge ITB ayeuna kan kapupur kasus ITB anu pinjol kumaha tah. Jujur aja bikin terang mendalami sarang terang mengkaji gitu terkait kasus negara itu paling no rencana unit Unsil ka jadi ke KPRT teh cukup menentang juga gitu dikarenakan kenapa karena kan tujuan utama pendidikan itu kan untuk belajar gitu kan. Tapi tiba-tiba jadi belokan jadi otomatis itu juga harus berubah tujuan jadi bagaimana caranya menarik mahasiswa no bisa bahasanya itu bisa dikatakan harus omset gitu kan. Jadi pendidikan itu bisa dikatakan jadi bisnis gitu. Nah, menurut saya pribadi itu kayak kurang menyental lah gitu dikatakan. Jadi kurang siap kan? Iya, kurang siap. Gimana kalau pandangan Aina kayak TNBH yang mana mempunyai suatu bidang itu sendiri untuk mengelola keuangan? Sedangkan kan sendiri kan di pemerintahan ya. Gimana? Kan sedangkan PTNBH ini sekarang kan UNPAD kan, terus UGM, UI ini kan nanti juga hampir mahal. Sedangkan Unsur juga sekarang ada 500.000 per semester. Itu gimana pandangan? Sedangkan ntar ada di BLU, apakah mahasiswa Unsur itu siap untuk tentang UKT kenaikan UKT tersebut? Tapi kan secara tidak langsung adanya BLU ini meningkatkan fasilitas. Dampaknya apakah lihat ke dampaknya dari BLU? Apakah gimana untuk pandangan saya
Mungkin pendapat saya pribadi gitu melihat hal tersebut memang berdampak besar juga itu terhadap fasilitas juga, karena kan banyak uang juga gitu masuk sehingga fasilitas juga bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Namun perlu diketahui juga gitu melihat latar belakang dari mahasiswa itu sendiri gitu, karena kan tidak semua mahasiswa itu mampu gitu ya, ada juga yang kurang mampu, sehingga kalau tiba-tiba UKT yang tadinya bisa dikatakan meskipun sedikit itu 500.000 tapi masih ada yang susah gitu, tiba-tiba ditingkatkan minimalnya menjadi misalkan 1 juta, 2 juta atau 3 juta, itu kan cukup menyulitkan juga gitu bagi mahasiswanya itu sendiri, sehingga memang perlu dikaji lagi ataupun perlu survei lah mungkin di universitas itu sendiri terhadap mahasiswanya itu bagaimana, apakah emang setuju ataupun menentang terkait unit yang berubah jadi BO gitu. Dan mungkin mohon maaf gitu kan tidak bisa lagi Apa. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta waktunya, kami dari kelompok 8 komunikasi politik ingin menggaungkan kampanye stop komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. AA dengan nama siapa? Alfani. Sekiranya meminta pandangan dari AA terkait, tahu nggak komersialisasi pendidikan? Komersialisasi pendidikan, jujur sih sebelumnya nggak tahu itu maksudnya komersialisasi pendidikan itu apa gitu. Boleh dijelaskan dulu nggak komersialisasi pendidikan itu apa? Komersialisasi pendidikan, mengapa kami membawa isu ini, karena terdengarnya akhir-akhir ini bahwasanya pemerintah atau khususnya lembaga kampus itu menaikkan UKT mereka gitu. Jadi terkesan membebankan mahasiswanya. Iya. Oh, jadi maksud komersialisasi itu kesananya gitu? Iya. Oh, dari UKT yang dinaik-naikkan dari Iya. pada mahasiswa gitu. Pandangan dari saya Pandangan dari bagaimana apa? gitu. Sebenarnya kan terkait UKT yang naik itu emang kalau dilihat kalau kita lihat dari UKT-nya yang naik itu emang memberatkan mahasiswa ya kalau UKT-nya naik secara ini. Cuman kalau kita lihat sistemnya bagaimana gitu. Kayak misalnya kan misalnya Satker kan, Satuan Kerja itu yang kemarin UKT kan masih biasa-biasa aja gitu. Nah, ketika kita mau beranjak misalnya kayak ke BLU atau ke badan hukum nanti kayak kampus-kampus besar gitu kan, UKT itu semakin tinggi karena pengelola keuangannya bakal dikelola sebetulnya sama kampus gitu. Tapi kayak kalau dilihat dengan UKT-nya naik ya memang memberatkan mahasiswa gitu. Cuman yang perlu ditekankan itu menurut saya pribadi gitu, antara UKT besar dan fasilitas sarana prasarana yang kita dapat itu harus imbang gitu, harus imbang. Ya, jadi menurut saya komersialisasi pendidikan ya tidak apa-apa kecuali dengan fasilitas dan kapabilitas kampus yang semakin membaik, Semakin memadai juga. ya semakin di luar kampusnya, di luar ruang pembelajarannya kita juga dapat fasilitas yang bagus gitu. Ya itu menurut saya nggak fair-fair aja gitu. Cuman ya tetap kan ada masalah UKT kan ada kesesuaiannya antara gaji orang tua. Iya. Cuman ya makin naik karena memang sistemnya yang mungkin mau berubah. Gitu. Jadi tidak sepenuhnya menyalahi juga ya, Tidak menyalahi juga ya. Kayak kan kalau kita contohnya yang udah badan hukum kayak UGM, ITB, Unpad gitu kan, kayak Unsud, kenapa UKT-nya mahal? Karena mereka mengelola uangnya sendiri gitu. Mereka nggak dibantu sama negara gitu. Mereka bisa bikin usaha sendiri, rumah sendiri gitu. Kayak gitu. Guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see.